WA ingin berkunjung dan sekaligus mendatangi tempat niki, karena di situasi seperti niki kan banyak hal yang kita alami di dalam panti. Nah, jumlah anak sami Driki berapa Pak berarti? 28 anak. 28 anak. Jadi itu jenjang sekolahnya ada dari SD ya. SD, SMP sama SMA dan kuliah. Contoh Pebi kan kuliah ya. Ya, Pebi ya. Nah, jadi Pak Brade niki merupakan pengelola yayasan dan Ibu juga ikut di dalamnya, terutama dalam kegiatannya mendukung dari segi bagaimana yayasan ini bisa berjalan, bisa bergerak, bisa membantu saudara-saudara adik-adik kita yang kategorinya ya memang tidak mampu dari segi kondisi baik itu pendidikan, sandang, pangan, dan kelengkapan yang lainnya. Jadi harapan kita Bapak Brade niki sudah berjuang dari lama bagaimana mengembangkan kondisi yayasan ya seperti niki. Jadi saya ucapkan terima kasih, walaupun Bapak dalam kategori ya sudah usianya sudah cukup lumayan dari beliau kalau dibandingkan dengan kita ya mungkin pengalaman beliau juga sudah banyak. Bisa enggak diceritakan Pak asal mula dari kenapa Bapak bisa berkecimpung di yayasan, kenapa mesti harus merekrut yang Pak ceritakan tadi, anak-anak yang kategori ada yang yatim, piatu, tidak punya orang tua, dan anak juga yang terlantar di kategori daerah-daerah yang sifatnya terpencil. Nah, niki yang perlu kita berikan nanti sehingga masyarakat itu paham keberadaan kita itu menampung kondisi kan begitu jadinya, kondisi yang kategori yang sudah sebutkan tadi. Coba Pak Brade kira-kira seperti napi ini Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sedulunya niki sebenarnya yayasan niki sudah berdiri sudah cukup lama, yaitu tahun 88 Pak. Nih. Tahun 88 sudah hampir 45 tahun. Sebabkan mungkin dari pendiri, badan-badan pendiri ini melihat bahwa Karangasem setelah adanya Gunung Meletus, kalau masalah makan mungkin di Karangasem masih bisa sama keluarga, sama kakek, nenek, tapi ini yang dipikirkan oleh pendiri kita adalah masalah pendidikan anak-anak. Jadi dengan dasar itulah mungkin yayasan ini didirikan untuk membantu anak-anak kita yang kurang mampu, yatim piatu dan terlantar untuk bisa ditampung dan melanjutkan pendidikannya di sekolah-sekolah umum. Jadi sekarang jumlah anak Riki apa yang sudah kita sampaikan tadi 28 orang, terdiri dari usia SD 3 orang, SMP SMA 10 orang, SMA-nya SMA 10 tingkat orang. SMP-nya adek yang baju merah SMP. SMP. Sisanya SMP paling banyak lah. SMA 10 orang, 13 atau 15 orang. Niki kadek niki bukan termasuk anak asuh di panti. Sebab kita di panti ini yang kita tampung sampai usia SMA. Setelah anak-anak kita tamat SMA, kita kembalikan kepada orang tua atau wali. Tentunya kami selalu berusaha untuk mencarikan donasi agar bisa melanjutkan sekolah yang jenjangnya lebih tinggi. Seperti kemarin ada 4 orang yang tamat, niki 3 orang ngambil di pariwisata, nih ada tamu juga yang bantu. Dari segi donasi pembiayaan ya, 3 orang dan 1 orang di PGSD. Oh, di PGSD berarti keguruan. STKIP juga ya? STKIP. Kalau yang pariwisata niki di Oasis namanya Pak. Niki bervariasi bantuannya dari tamu. Niki ada tamu dari Belanda, Mr. Han, niki dibantunya 17 juta
sampai anak tamat itu 1 tahun tamat di jenjang di D1 ya. di 1. Nggih, nggih. Ada juga yang satu siapa namanya, Maria Bejong nike juga dari Belanda, nike bantu berapa 12,5 juta. Sedangkan yang satu niki ada sebenarnya tamu dari Rusia yang dulunya pertama sekali dia ngambil berdonasi untuk anak ini, tapi sampai tamat nak muncul. Akhirnya kita anukan dengan ya PHRI, kebetulan Pak Wayan Karyase ketua PHRI Karangasem dan JM di Asiana, beliau lah mengkoordinir untuk mencarikan donasi baru. Akhirnya juga dapat, akhirnya keempatnya lah dapat donasi untuk anak-anak kuliah. Terima kasih Pak Brate, luar biasa sekali nanti niki kita ketemu tokoh Pak Brate pengelola yayasan di Yayasan. Ternyata perjuangan beliau walaupun di usia seperti ini juga dengan Ibu sangat luar biasa, terutama jangan sampai pendidikan anak ini putus di pertengahan jalan. Tapi upaya beliau adalah bagaimana mencarikan donasi terhadap anak ini supaya bisa berkelanjutan bersekolah. Jadi adik-adik semuanya termasuk Febi juga ikut di dalamnya, berarti Febi sudah merupakan acuan bagi adik-adiknya ke depan agar bisa mengikuti. Artinya Febi kan kelasnya sudah di perguruan tinggi niki, jadi nanti akan menjadi motivasi bagi adik-adiknya bagaimana Bapak nanti berjuang berusaha mencarikan donasi. Tetapi bagi adik-adik semuanya, kira-kira seperti ini ke perjuangan Bapak di sini, adik-adik gimana responnya? Gimana responnya? Silakan yang dari Pak Ken. Cukupkah dengan berterima kasih? Artinya apa? Artinya Bapak sudah berjuang dengan Ibu membantu adik-adik skopnya khusus di bidang pendidikan. Artinya hal itulah hal yang terbaik yang bisa diberikan pada saat ini. Karena adik-adik tanpa berbekal pendidikan, tiang yakin tidak akan bisa merubah nasib niki selanjutnya. Jadi adik-adik harus yang pertama tetap ingat dan memperjuangkan Bapak bahwa Bapak harus tetap menjaga kesehatannya dengan baik dan Ibu agar kalian nanti bisa berkembang lebih baik. Ya, itu yang harus adik-adik lakukan. Doa ini penting buat kita. Doa penting agar kesehatan Bapak bisa tetap sehat, bisa tetap beraktivitas, membantu adik-adik di rumah sini. Oleh karena itu, saya dengan adik-adik, hari ini kita sudah dengan Pak Brate, kira-kira hambatan ke depan nih ke Pak. Karena Pak kan punya anak didik 28. Nah, kalau tadi dibilang lancar astung kare, tetapi ketika itu ada hambatan, kira-kira perjuangan Bapak dengan pihak pemerintah dan juga dari PHRI dibilang tadi seperti apa? Sebenarnya kalau hambatan tentunya pasti ada, Pak. Kalau masalah makan, sembako nike saya kira masih bisa diatasi. Niki yang biasanya tiap-tiap tahun ajaran baru, Pak. Iya. Tiap tahun ajaran baru kan anak dari SD ke SMP, SMP ke SMA, niki kan perlu biaya yang ya lumayan untuk uang awal tahun nih untuk pakaian, kelengkapan di sekolah dan lain. Kebutuhan yang melekat pada diri anak kan tetap menjadi tanggung jawab anak. Kecuali mungkin ya karena sekarang ada dana BOS yang dikelola di sekolah, ada juga yang mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya. Nika kan bisa membantu anak. Di sisi lain kebutuhan yang melekat kan ini harus menjadi tanggung jawab. Kalau anak Niki 28 ada di yayasan, berarti ke-28 ada tanggung jawab. Jadi di situ letak beratnya, bukan beratnya, tetapi Bapak ada upaya dan usaha dengan Ibu bagaimana menginformasikan tentang keberadaan anak ini kepada donasi kan? Kepada donasi. Siapa yang mau berinvestasi terhadap anak ini yang jenjangnya sudah sekarang ada di SD, ada di SMP, ada di SMA. Jadi terus-menerus dilakukan kondisi seperti itu sehingga anak ini tetap
Kalau tidak bertambah kan. Iya. Yang jelas per tahun-tahun ajaran baru itu pasti ada Masih penambahan kan. Ada penambahan kan. Jadi ibu juga berupaya, berusaha bagaimana memenuhi kebutuhan anak ini sesuai dengan yang ada. Yang ada artinya ada SOP yang kita terapkan di yayasan. Nah, jadi Pak Brate dengan Ibu hari ini kita coba membahas itu sehingga nanti oleh masyarakat itu sendiri yang kategori sekarang niki kan paling banyak terjadi dengan situasi kondisi berbagai bentuk kemahalan yang melilit masyarakat. Kadangkala anak-anaknya itu tidak terurus persoalan pendidikannya. Banyak yang menyerahkan, banyak yang merelakan anaknya. Padahal itu anak itu kan buah hati. Artinya masih ada tanggung jawab dengan orang tua dan lain sebagainya. Tetapi oleh orang tua karena tidak mampu, ya otomatis, oh saya serahkan dengan Pak Brate di yayasan anak saya titip dengan ibu anak saya ini supaya bisa melanjutkan pendidikan. Semudah itukah yang harus kita lakukan? Kan tidak. Harus ada juga tanggung jawab dari orang tua kan, namanya juga menghidupi yang namanya upaya dan usaha. Tetapi oleh yayasan karena ini merupakan tanggung jawab secara moral, dan Bapak harus betul-betul menjaga komitmennya sesuai dari langkah awal tahun 88 membentuk Niki. Jadi perjuangan ini tidak mudah kita lakukan. Nah, kira-kira kalau dari itu Ibu yang saya ingin tanya, karena Niki terkait dengan anak-anak wanita kan biasa sekali Niki kebutuhannya kadangkala tidak terpenuhi, dia pasti sering ngomel, sering ngomong gitu. Bu, beli gini, beli gini. Nah, kalau situasinya seperti ini kira-kira Ibu seperti apa ini? Coba. Coba Ibu. Dari komandan coba berbicara. Juga sudah kita upayakan semaksimal mungkin. Jadi untuk mereka itu tidak sih seperti yang anak-anak yang lain harus punya ini, punya itu, Pak. Misalnya ada ya orang yang datang memberi, misalnya ya bersyukur. Kalau tidak mungkin di lain waktu atau di lain hari, itu saja sih. Tapi untuk masalah problem anak-anak sih tentunya banyak, Pak. Yang terutama kan dari usia pengajar itu baru-baru mulai gitu kan, biasa juga Pak, kadang-kadang punya teman cowok dan lain-lain itu kita harus gimana gitu yang menyuruh anak-anak itu biar terbuka lah sama orang tua seperti dia, karena kalau mereka nanti ke rumahnya kan mungkin tidak mau atau bagaimana, enggak mungkin menyampaikan sama orang tuanya, yang berusaha di sini sama kita adik bapaknya biar anak-anak lebih terbuka lah. Misalnya ada apa dengan temannya di sekolah, atau ada seperti waktu ada yang dibully anaknya di sekolah, yang berusaha juga menyampaikan kepada gurunya biar tidak seperti itu anaknya. Luar biasa sekali Ibu sudah melakukan proses Niki. Mohon maaf apa yang Ibu sampaikan tadi mungkin Nike, karena di kategori anak-anak niki kan masa pertumbuhan kembangan jiwanya niki kan cukup labil, apalagi menginjak dari SMP ke SMA. Nah niki kan memang perlu perhatian khusus niki. Artinya khususnya seperti apa? Anak-anak itu kadang kala mohon maaf bahasa Balinya niki dereng nawang madan tegeh edep dan artinya perjuangannya tetap dia labrak walaupun sudah ada lambu-lambu sebenarnya yang mengatur. Tapi syukur anak-anak di sini mungkin cerita dari Ibu yang aturan semua banget, artinya dari pengalaman Ibu mendampingi anak-anak terutama yang cewek, kadang-kadang ini yang sering dalam kategori milenial itu yang aneh-aneh perubahannya gitu. Nah, tapi syukur anak-anak di sini tidak ada seperti itu, dengan konsep Ibu menginginkan dari anak itu sebenarnya konsepnya keterbukaan. Apapun yang terjadi asal Anda mau terbuka dengan Ibu, dengan Bapak, ya otomatis kita bisa carikan jalan keluar. Tetapi kalau tidak terbuka, ini yang kadang-kala kan anak itu pusingnya kita ini ke mengkeban ini. Nah, ceritanya Ibu tadi kan jangan sampai terjadi pernikahan di bawah umur atau kehamilan di luar nikah
atau teman antara teman membuli teman-temannya sendiri, itu jangan sampai terjadi. Nah, di harapan kita karena niki kita punya konsep memproteksi istilahnya anak-anak itu tidak seperti di tempat lain ada pembiaran dan liar, itu yang kita tidak inginkan, sehingga nanti keluaran dari ini adik-adik itu sudah punya konsep masa depan untuk mengarah hidup yang lebih baik, itu jangan sampai tidak baik. Nah, ini kan kondisi yang sudah diciptakan oleh Bapak. Jadi apapun aturan dari yayasan mestinya diikuti dengan baik, diimbangi dengan baik, ditegakkan dengan baik, karena yang membuat adalah adik-adik sendiri. Kira-kira seperti itu siap nggak adik-adik? Siap ya? Ya, demi perubahan. Ya, pasti. Ya, mudah-mudahan untuk tahun ini mungkin donasi donatur yang sudah informasikan sih dengan teman-teman. Kita punya yayasan LKSA ini di Yasekerti. Apabila ada yang ingin berdonasi, silakan hubungi antara Ibu dengan Pak Brate di Yayasan Yasekerti atau di kami, nanti membawa informasinya dan kami akan hubungkan siapa itu untuk siapa, di tingkat berapa gitu, berapa mungkin yang akan dibudgeting, ya silakan saja, tetapi kami terbuka untuk itu. Nah, kami menginformasikan dengan teman-teman ya, terutama yang masih punya dana lebih untuk berinvestasi kepada saudara-saudara kita yang tidak beruntung. Nah, jadi aktivitas Ibu hari ini tetap rutin menjaga, dan Bapak juga yang ucapkan terima kasih. Kami dari Dinas Sosial DP3A hanya mampu menjembatani, mencarikan jalan keluar terhadap kondisi yang memang sudah Bapak Ibu lakoni dari dulu, sehingga kondisi anak-anak masih bisa melanjutkan pendidikan. Nah, Nike mungkin Pak Brate dan Ibu ya, mohon maaf sekali hari ini kita mengganggu ke tempat ini, tujuannya untuk mendapatkan informasi yang harus kita sebar dengan teman-teman, dengan rekan-rekan, dengan saudara-saudara kita, juga dengan beberapa komunitas dan yayasan, agar dipahami keberadaan kita seperti ini. Di akhir kata tidak ada sesuatu yang dapat kami berikan kecuali kita aturkan penyedap dan kamu santi. Om santi, santi, santi. Tepuk tangan kita semua.